Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Utami Maulida Elvandi, nomor absen 29 dari kelas 11 MIPA 1 akan mempresentasikan tentang sistem ekskresi manusia. Manusia bagai mesin metabolisme. Manusia memerlukan zat makanan dan oksigen untuk menghasilkan energi. Seperti halnya mesin, dari hasil metabolisme, manusia juga memiliki zat sisa yang bersifat racun dan harus segera dikeluarkan. Proses pengeluaran zat sisa pada manusia ada 3 cara. Yang pertama, ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa hasil dari metabolisme di dalam tubuh. Yang kedua yaitu sekresi. Sekresi yaitu proses pengeluaran zat sisa yang masih dapat digunakan lagi oleh tubuh. Contohnya seperti hormon dan enzim. Yang ketiga yaitu defekasi. Defekasi yaitu proses pengeluaran zat sisa pencernaan melalui anus. Yang pertama, kita akan membahas tentang ekskresi. Ada 4 organ yang bertanggung jawab dalam proses ini, antara lain ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Ginjal menghasilkan zat sisa berupa urin, kulit menghasilkan zat sisa berupa keringat, paru-paru menghasilkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air, dan hati menghasilkan zat sisa berupa empedu hasil perombakan dari sel darah merah. Struktur ginjal. Ginjal terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu korteks atau kulit ginjal, yang kedua medula atau sumsum ginjal, dan yang ketiga pelvis renalis atau rongga ginjal. Di dalam ginjal terdapat pembuluh arteri tempat masuknya darah yang akan dibersihkan, disebut arteri renalis. Dan pembuluh vena tempat keluarnya darah disebut vena renalis. Mekanisme pembentukan urin dalam ginjal. Di dalam ginjal terdapat unit struktural yang bertanggung jawab dalam pembentukan urin yang disebut nefron. Bagian-bagian nefron antara lain badan Malpighi, tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Dalam badan Malpighi terdapat gumpalan darah yang disebut glomerulus. Pada proses penyaringan dalam glomerulus disebut dengan proses filtrasi. Hasil dari proses filtrasi disebut urin primer. Urin primer mengandung air, urea, amonia, glukosa, asam amino, natrium, dan garam-garam mineral. Urin primer akan mengalir sepanjang tubulus contortus proximal. Di sini terjadi penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Proses ini disebut proses reabsorpsi. Hasil dari reabsorpsi disebut urin sekunder. Urin sekunder yaitu urin yang tidak lagi mengandung glukosa dan asam amino. Di dalam tubulus contortus distal, urin sekunder akan mengalami augmentasi. Augmentasi yaitu proses penambahan zat sisa yang sudah tidak diperlukan dari kapiler peritubulus ke tubulus. Hasil dari augmentasi yaitu urin sebenarnya, seperti air, urea, amonia, hormon, zat kimia, dan garam mineral. Kemudian mereka memasuki tubulus collectivus ke pelvis. Selanjutnya adalah kulit. Kulit tersusun atas epidermis dan dermis. Di dalam dermis terdapat kelenjar keringat yang berfungsi untuk menghasilkan keringat. Air dan garam mineral akan berdifusi menuju kelenjar keringat. Kemudian nantinya akan keluar menuju pori-pori kulit. Paru-paru. Di dalam paru-paru terdapat alveolus, yaitu tempat berdifusinya oksigen dan karbon dioksida. Proses ini menyebabkan oksigen masuk ke dalam darah dan karbon dioksida dilepas menuju alveolus. Dari alveolus, karbon dioksida dilepas keluar dari tubuh. Kemudian ada hati. Sel darah merah yang sudah tua akan dirombak menuju hati menjadi zat empedu. Zat empedu ini membantu dalam sistem pencernaan untuk mengemulsikan lemak. Demikian presentasi sistem ekskresi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.